18 hari. Kali koma. Koma. Iya. Yang pertama ditanya nih bang, beneran ini nyata kenapa ditanya? Orang tua, udah beli pesawat modelin belum? Oke, masih di sini kita, Situ Tenggilis, masih ngobrol-ngobrol sama ketumnya Bagor, Ompong 98. Nah, Pong, tuh 3 tahun itu di penerbangan tidak terlupa ya? Pasti, banyak cerita bang. Banyak cerita, tidak terlupa. Itu kebawa terus ya? Kebawa sampai sekarang bang. Kebawa sampai sekarang. Wah, sekarang pun ente ngetuain Bagor nih, paguyuban. Nanti kan rasa bangga, rasa istilahnya terhadap alma mater tuh masih kesimpan gitu. Karena 3 tahun itu, ya itu karena banyak cerita. Iya, karena banyak cerita. Tapi bangga itu sampai sekarang enggak gitu bang. Aneh ini punya beberapa teman hanya di teman-teman abang. Tapi rasa kebersamaannya emang nyata banget bang, ini nggak dibuat-buat. Bangga saya jadi anak penerbangan, alumni penerbangan. Alumni penerbangan ya? Dan punya banyak teman-teman gitu. Beda kebersamaan. Kalaupun ada teman-teman di luar penerbangan itu hanya batas personal bang. Iya. Perorangan. Begaul. Iya, perorangan artinya kebersamaannya ya bang. Tapi kalau penerbangan apapun itu sama kita keluarga, responnya cepat. Sampai ente alumni pun rasa peduli, rasa apa itu ente udah rasain juga ya? Banget, beneran itu. Banget. Jadi makin kemari ini ternyata sebenarnya makin seru gitu. Kita harus mikirnya makin seru, Pong. Oh iya bang. Jadi semangat. Harus semangat bang. Iya. Kalau kisah lalu mungkin seluruh alumni STM pada saat masa-masa ente juga punya hal cerita-cerita yang sama di dalam kenakalan lah katakanlah ya. Kenakalan-kenakalannya. Setiap generasi. Dan itu hampir sama lah, hampir serupa apa yang diperbuat itu sebenarnya. Iya. Yang terjadi di lapangan sama bang. Sama, kalau udah jatuh, tidak. Kalau udah jatuh di lapangan sama. Mungkin masing-masing, tinggal masing-masing personal aja yang punya cerita sendiri-sendiri kayak gitu. Karena zaman dulu pun kan ada, wah, gua kenal sama si ini nih, gua kenal sama si ini nih, karena si ini begini gitu. Wah, banyak yang lucu juga bang. Oh, banyak yang lucu juga, bener. Jadi dulu kelas 3 nih ceritanya nih. Kalau kelas 2-nya gimana? Kelas 2-nya ceritanya paling kita satu angkatan bang. Kelas 2 kan posisinya udah di siang semua tuh. Siang semua. Apa sih yang lu rasain sekolah di penerbangan ketika jadi anak pagi terus jadi anak siang? Siang lebih sekali bang. Siang lebih nggak ngerti. Mereka juga lebih kayaknya lebih menggigit deh. Nyakar. Lebih nyakar sekolah siang. Gajinak. Liar. Masih arogansinya lebih total. Ya, kenapa ya? Apa yang nyebabin itu ya? Itu saya juga nggak ngerti. Suasananya siang atau malam itu kan lebih mencekam kayaknya. Mencekam ya? Ya, apalagi cerita kelas 2 itu kalau sama sepakatan di penerbangan, kita tuh tiap hari Selasa itu ada agenda nih bang, bahasanya agenda. Hari Selasa? Tiap Selasa malam tuh pasti nungguin ada rival yang dari Bragado. Itu mencekam bang. Iya. Iya, biasa itu. Itu nggak akan pernah bisa dilupa sama angkatan 98. Setiap Selasa? Setiap hari Selasa. Mereka pun tahu pasti ya? Iya, sampai ada di dalam mereka pun selalu ketemu, selalu ngikut. Lumayan nih rivalnya? Rivalnya sebetulnya enggak sih bang, karena nggak ngerti kenapa faktor apa yang jelas sih mereka nggak ada lawan saat itu.
Berarti deg-degannya lebih tinggi nih. Teman-teman nungguin berarti. Nungguin tapi itu cerita yang paling nggak dilupain. Kalau kita lagi kumpul teman-teman seangkatan, itu nggak terlepas dari cerita hari Selasa itu. Itu di mana kejadian? Biasanya di tol bang, kita nungguin di tol. Di tol? Iya, tol A mau ke Blok M. Kalau dari Pulau Gadung itu mau ke Blok M, kita nungguinnya di. Oh. Berarti ngikut tuh sama anak bos juga. Iya, semua satu Semua angkatan tuh, juga. semuanya. Satu angkatan. Itu cerita yang nggak boleh Waduh. dilupain. Itu aneh pribadi, mohon maaf juga sebenarnya sebagai host. Karena kalau cerita di situ itu memang yang ngawalin lompat tuh kita dulu. Oh gitu. Iya, ngawalin lompat karena dekat sama base pulang kan. Iya. Jadi sebelum nyampe situ iseng lompat gitu. Oh, gitu. Ketemu. Iya, ketemu. Itu kan begini, Iya, set betul. gitu kan. Gitu. Dua terowongan. Iya. Iya. Ya masa lalu yang jadi bagian cerita kita akhirnya gitu. Ya, itu cerita kelas 2 tuh. Kelas 2 ya. Kelas 2 ya. Tapi selain cerita-cerita tersebut, cerita-cerita ya sebenarnya kalau kita ngupas katakanlah kasar-kasar ngomong tempurnya anak-anak penerbangan itu sebenarnya nggak perlu banyak cerita pun orang tahu kan. Ya. Nah, ini yang lucu gimana yang lucu? Tadi bilang ada yang lucu. Yang lucu di kelas 3 bang. Oh, kelas 3. Tapi kejadiannya sama di Pasar Rebo juga. Jadi beberapa dari teman-teman sejalan sebasis kita cabut nih bang. Cabut di jam-jam yang itu nggak mungkin ada wipal, nggak mungkin ada wipal. Kita naik salah satu patas, emang itu patas mereka. Oh, dinaikin. Dari titik biasa kita ngumpul. Oke. Mungkin begitu nyampe di Pasar Rebo, mereka banyak dan mereka udah teriak nih. Wah, mereka teriak nih, wah kapal nih gitu. Padahal kita nggak teriak di situ, tapi karena nggak muka-muka kita mungkin. Oh, enggak ya? Iya. Ngapalin. Iya. Nah itu di bis itu kita cuma 5 bang. 5 orang? 5. Yang turun 2 salah satunya saya turun di bis bukannya mau ngeladenin tapi mau cari aman. Iya, iya. Yang 3 masuk kolong bangku bang. Nah jadi ada kawan seangkatan itu Di bawah banyak. Di bawah banyak. Ada kawan satu angkatan lumayan badannya itu lumayan Gede. Itu nggak muat bang, jadi dia masuk ke bawah bangku itu Nggak muat. nggak muat. Saya sempat ngeliat tapi nggak bisa, udah gitu kan. Berarti dalam kecemasan itu ada lucu-lucunya juga gitu. Iya bang, itu bener-bener. Jadi maksudnya lu ngapain ngumpet, masih kelihatan juga gitu. Ya kan mendingan turun aja sekalian gitu. Tapi alhamdulillahnya mereka selamat bang, kan mobilnya itu nggak kena lampu merah waktu itu. Oh, berarti posisinya Mereka, nah yang dikejar itu kita berdua. yang di bawah. Yang di bawah. Nah, Dikejar ente? Dikejar. Ada yang mau nendang saya, jadi di situ ada pembatas pagar bang. Pagar di Pasar Rebo itu kan pagar bolong-bolong gitu. Ada yang nendang saya, nggak kena, kakinya nyangkut bang. Kakinya nyangkut, itu nyata. Iya. Kakinya nyangkut. Sampai sekarang saya nggak ngerti itu anak mana. Oh. Jadi pada saat mereka, saya nggak ngenalin muka-mukanya. Mereka nggak ada bendera, mereka nggak sebut teriak bendera mereka. Nggak teriak alma mater mereka. Gue kapal nih, gitu. Wah, kapal nih. Udah mereka sibuk dengan mereka yang mereka bawa, properti yang mereka bawa. Mereka sibuk tuh. Kita juga udah nggak perlu teriak, mereka udah tahu. Iya, ada yang nyangkut kakinya. Alhamdulillah nyangkut bang, kalau enggak kemungkinan kena sih. Iya. Nyangkutnya di apaan ini? Di pagar bang. Jadi kakinya itu melayang ke badan nih. Saya kakinya nyangkut, nggak bisa dia pengen. Lah ente kesempatan juga saat itu padahal. Enggak, jadi mereka udah banyak. mojokin bang. Kan posisi di tengah nih, posisi di tengah, mereka di sini. Saya begini kan. Dia begini semua. Nah jadi saya tabrak tuh bang. Oh.
teman balik arah yang satu. Balik arah. Balik arah ke arah rambutan. Rambutan. Balik arah ke belakang. Coba abis itu ketemu lagi di mana? Sekolahan. Enggak ketemu lagi. Nggak ketemu lagi sampai sekarang nggak tahu itu kejadian itu. Enggak sama teman-teman yang lain yang 5 ini. Teman-teman yang lain ketemu besokannya bang. Besokannya ketawa-tawa. Nggak cengir. Iya. Tapi kawan yang satu ini emang nggak biasa ceritanya lucu-lucu kan. Ini yang badannya gede ini masuk got lah. Oh. Iya. Masuk got. Dia mau cari aman. Salah nginjak masuk got bang. Masuk got. Tapi alhamdulillahnya nggak ada apa-apain tuh bang. Nggak ada apa-apain? Nggak ada apa-apain, dilewatin. Dilewatin? Dilewatin. Ya. Jadi tuh sekolah segitunya ya? Tapi aneh juga kalau zamannya saya di Basin, rival yang ada di sana itu lebih ke ngincar ke satu orang nih bang dibandingin ke teman-teman yang lain. Nggak tahu juga kenapa. Lebih gimana? Lebih ngincar ke satu orang Oh gitu. dibandingin ke yang lain gitu bang. Nyari berarti? Enggak, jadi pada saat kita ketemu nih, udah adu nih, itu yang lain bisa dicuekin bang. Oh. Kenapa? Nggak ngerti. Nggak ngerti, tapi ya udah lah. Sampai Ente termasuk cari-cari? ya. Waktu itu kejadiannya sih kebanyakan di Kamik bang. Di Kamik. Keramik. Kamik. Mereka selalu nungguin. Kita berhadapan. Nyari orang, nyebut nama. Nyebut nama sih enggak. Teman-teman udah lewatin, yang dikejar satu orang. Oh. Gitu bang. Di Kamik itu kejadiannya. Sering tuh di Kamik kayak gitu. Ada satu IPA kita di Jalan Raya Boga yang emang Kayak tiap gitu hari ya? ketemu, tiap hari ketemu, Tiap hari ketemu ya? tiap hari ketemu. Tapi nggak pernah ada korban? Di kelas 2 angkatan saya ada Bang. Ada? Di kelas 2. Angkatan saya 2 orang pernah. Kena? Kita bertujuh, mereka itu 2 bis. Saat itu mereka nggak sebut rival kita, mereka sebut nama yang lain, yang bukan rival kita. Oh, nyaru? Iya, jadi posisi itu jam 5 bang, jam 5 sore. Sepulang-pulangnya mereka tuh. Oh. Kita satu angkatan itu berenam, yang satu itu adik kelas. Nah, adik Berarti kelas anak 98 semua rata-rata? iya, adik yang kena ini anak 98 bang. Dia adik kelas ini yang kata ya ke, woi gua kapal nih, wah dengan bangganya. Dengan bangganya. Oh. Dia nunjuk dia punya dada, gua kapal nih. Oh. Nah mereka ini asik katanya asik. Oh. Sebut satu nama yang bukan Deva. Oh ya udah kita checking, kita jalan di tengah pembatas jalan. Mereka buka sayap bang. Kita nggak peka di situ. Berarti dicuekin masuk loh, masuk dicuekin. Begitu masuk, mereka teriak. Mereka punya nama. Wah nih, begitu kita berbalik itu mereka punya properti udah Keluar. Udah di jengkal bang. Jengkal. Cepat juga kejadian. Yang satu lumayan, dia naik ke atas masuknya. Dia punya properti ini, ngenainnya ke atas. Oh, naikin begini. Naikin. Yang satu lagi ngededel dia. 2 orang korban. Dan 2 orang pesilatnya Bagor. Tapi karena posisinya mungkin kekepung ya. Ya, kepung campur kaget bang. Campur kaget. Jadi ketipu ya? Ketipu itu udah Jawa Basis bro itu tuh. Berarti kan mereka pinter juga ya? Jadi iya bang, karena tetap mereka
tetap teman-teman dulu anak-anak sekolah itu banyak pula yang pakai strategi gitu. Nah, belajar Ya dari kan? pengalaman mereka. Belajar Bang. dari pengalaman yang udah-udah Iya, gitu loh. Mereka berpikir kalau berhadapan nggak mungkin. Iya, Berhadapan kayak gitu. nggak mungkin. Gimana nih strateginya nih ngadepin anak-anak kapal nih? Kayak gitu. Dan itu saya juga yakin tuh mereka tuh bukannya ketemu sama kita tuh Bang. Karena rival kita ini punya berapa lawan juga di sana, punya berapa rival juga selain kita. Oh. Itu jamnya bukan jam kita kan Bang. Jam kita itu malam, jam paling cepat itu jam 7 sampai situ. Iya, belum kalau lembur. Iya. Itu bukan, mereka kaget juga, makanya mereka sebut nama yang bukan rival kita. Oh. Gitu ya. Berarti mereka juga nggak kalau itu anak kapal sebenarnya. Iya Bang. Tapi karena tadi teriak, tapi termasuk rival kan saat itu. Rival Bang. Tapi mereka kan sebut nama bukan rival kita. Ya kan karena pengen nyuruh ente masuk ke dalam. Iya. Itu kan strategi, Iya. gitu loh. Tapi luar biasa juga itu. Sempat kita biasa dari kawan nih 2 rumah sakit sama angkatan di atas saya tahun. Jadi bubarnya itu gimana tuh? Udah ngenain terus bubar tuh gimana itu? Mereka cabut gitu aja Bang. Cabut gitu aja. Cabut. Nah, kita udah dari rumah sakit ketemu lagi nih sama nih anak. Pada saat berhadapan itu kan mukanya masih dikenal nih. Ngapain di rumah sakit? Itu kan Bang, ketemu kita ke rumah sakit. Hah? Dia nggak nyangka kalau kita ada di rumah sakit itu. Nah dia itu ya maksudnya dia ngapain di rumah sakit bisa ketemu ente di rumah sakit? Mereka ternyata ngebuang nih Bang. Rumahnya mereka nggak di situ, mereka bukan basis. Mereka ngebuang ke Jawa Selatan sana, Benteng Agung, Jakarta. Oh. Pada saat kejadian itu mereka lari ke sana. Iya. Basis mereka itu di sana. Di Pondok Gede, Cewitan gitu. Jadi mereka jalan nih Bang. Jalan, kita keluar ketemu, udah. Mereka nggak ngadepin kita lagi, udah cabut tuh. Tapi emang beruntung mereka juga ada 2 yang udah masuk got. Mau dieksekusi sama teman-teman. Selamat Bang 2 itu. Oh berarti ada saat itu juga ada aksi balasan sebenarnya ya pas ketemu Iya. gitu. Yang lebih ngebalas sih besokannya nih. Besokannya mereka kena 1. Karena kena. Jadi anak-anak hawanya besok harus dibales. Yang di sono, wah pasti dibales nih. Iya. Ketemu lagi, mereka kena 1. Kena 1. Terus mereka udah itu kena 1 balas lagi. Enggak. Sebetulnya mereka itu pada saat itu mereka nggak pernah ada Urusan. iya bukan berurusan Bang, nggak pernah lawan kalau berhadapan. Oh gitu. Rival kita yang satu ini. Emang karena posisi di situ dilihat sedikit, nah kebenaran gitu ya. Gitu. Jadi posisinya ketipu juga. Gue juga kaget juga. Kaget juga. Kaget yang jelas sih kaget dulu sih kaget. Kok bisa? Emang nggak ada yang bawa BR saat itu ente? Nggak ada Bang. Kita kan jarang lah bawa itu. Jarang. Jarang bawa. Iya. Jadi karena emang jalannya itu kita udah ini Bang, udah tahu nih Bang. Yang strongnya itu kan ketemu yang strongnya ini jarang banget nih Bang. Jadi itu yang buat kita jarang bawa. Oh gitu. Iya. Berarti ada naker-nakernya juga nih Bang. Salah sering ketemu ya. Jadi ketemu udah juga kaget udah dan, otomatis mereka- kalau sering ketemu itu pasti begini nih, nanti. ngebaca power ya. Iya. Ngebaca power. Endingnya pasti gini nih. Endingnya pasti gini. Karena kebiasaannya udah kelihatan gitu ya. Justru yang ketemu yang strong ini jarang gitu, jarang banget. Jarang banget lah. Jarang banget. Kalau yang ketemu strong lebih Ngigit, banget. Lebih berbobot Bang. bobot, Iya. kelas tuh. Iya kelas. Jarang banget itu. Itu kelas berapa itu?
Kelas 2 lah. Itu kelas 2 ya? Siang ya? Siang mencekam. Siang mencekam. Nah kalau ente termasuk suka lihat channel-channel anak sekolahan juga? Lihat nggak? Channel-channel STM mana di YouTube? Di YouTube. Nggak semuanya sih Bang. Paling ada beberapa sekolah yang sekali-kali saya lihat. Terus menurut ente bicara sekarang ini gimana tuh? Baiknya bagaimana mereka channel-channel ini? Baiknya ya nunjukin sesuatu yang bermanfaat ya Bang. Bermanfaat, bisa dicontoh, dan banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Kebaikan artinya kebaikan dari dua sisi Bang. Kebaikan dari dua sisi. Hal gini itu, hal kayak gitu kalau dibangun itu nguntungin banget Bang. Dibangun lewat channel-channel ini. Soalnya iya, ini kan bicaranya bisnis, gitu loh. Ada satu bisnis di situ yang orang bikin channel, ditonton, rame, gimana caranya kita katakanlah bikin judul yang orang jadi kepo, misalnya gitu kan. Terus bikin cerita yang orang, wah gimana kayak gitu kan. Terusnya akhirnya di dalam mungkin adanya perdebatan atau apa, akhirnya malah nggak manfaat juga ya. Iya Bang. Jadi yang nonton pun nggak ini Bang. Yang nonton yang jelas stop tuh. Iya, jadinya kan sampai habis. jadi kan ini bicara rating. Ada keuntungan di belakangnya, AdSense. Betul. Gitu loh. Gitu. Nah, menurut ente baiknya mending beramal aja ya. Oh iya Bang. Nanti rezeki ngikutin tuh. Rezeki ngikutin. Iya. Nanti kita lanjutin nih ngobrolin mengenai media-media pada saat ini. Lanjut lagi. Salam satu udara. Masih ngobrol-ngobrol santai nih dengan Ketumnya Bagor, Ompong 98. Dengan kisah-kisah ya di channel Kapal True Story, berusaha menceritakan true-nya, kisah nyatanya pada saat narsum bersekolah di penerbangan gitu. Ya mungkin pada intinya sih tidak hanya penerbangan aja. Mungkin sekolah-sekolah lain pun punya kisah-kisah yang sama pada saat-saat di tahun-tahun tersebut gitu. Nah ini kita ngobrolnya asik nih, lebih ke analisa media-media yang sekarang, yang mana mungkin bagi sebagian orang ini suatu hal kreatif yang digas, terus gimana caranya bisa dapat menguntungkan gitu, bener gak? Cuman harapan KTS sih kita bisa bareng-bareng ya. Kalau ceritanya kita teriak stop tawuran, ya gimana caranya kita dapat memotivasi untuk ke hal tersebut ya. Gitu. Bikin kopdar. Kita bicara sesuatu yang bermanfaat buat generasi nih. Generasi. Karena kita kan nggak selalu kayak gini nih selamanya Bang. Kita butuh generasi. Ya, selama itu bermanfaat, dipastikan itu kebaikan buat kita, Bang. Kebaikan buat kita. Ya, insya Allah. Media ini kan ngeri-ngeri sedap nih, Pong. Sekarang kita nggak juga berharap orang harus suka semua sama kita. Bener nggak? Pasti ada yang nggak suka juga. Jadi like or dislike itu hal yang biasa kan? Biasa banget. Kayak gitu. Cuman media ini bisa jadi suatu hal yang danger kalau kita nggak bisa ngolahnya dengan baik gitu kan?
Oh iya, bisa memprovokasi yang menonton. Bisa mereka jadi terinspirasi lah. Terinspirasi. Mereka tonton. Karena isinya ya mah nggak berkualitas dan banyak negatifnya. Negatif dalam artian ya hari gini bukan itu temanya, bukan itu ya. Kontennya. Setuju, sepakat sama Ompong. Ini nggak percuma nih jadi ketum Bangor nih, Ci. Karena seorang ketum itu kan harus jadi yang dapat motivasi, dapat menginspirasi gitu, kebaikan. Ya sedih aja kalau hari gini kita masih lihat teman-teman saling tempur kipet atau tempur kipet gitu kan, bukan temanya. Nggak ada untungnya. Artinya kalau di situ ada kebaikan kita bisa banyak membantu nih. Walaupun itu bentuknya bukan materi Bang. Iya. Wah. Artinya pesan moral yang disampaikan lewat apa yang akan ditonton nih. Iya. Sama publik. Iya. Itu menginspirasi mereka. Jadi artinya suatu yang konten berkualitas. Iya. Ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi ya. Bisa lebih yang nontonnya bijak gitu kan. Wise sih. Terus yang temen-temen punya kreatifnya juga oke nih, punya misi visinya lebih berkembang ke depan lebih baik. Ya, makasih juga buat komentar-komentar teman-teman, mungkin teman-teman sekolahan lain juga kan banyak yang lihat juga KTS. Dari komen-komen itu kita istilahnya jadi belajar. Intinya sih kita berusaha memperbaiki diri lah, di diri kita sendiri dulu gitu. Jadi kalau diri kita ini belum baik, gimana caranya kita bisa coba memperbaiki diri orang? Jadi halaman kita ini pengennya bersih dulu. Walaupun putih itu nggak selalu semuanya putih, ada abu-abunya dikit kan gitu. Cuman lebih dominan putihnya mungkin lebih baik gitu kan, karena nggak ada manusia sempurna kan gitu. Nggak ada. Nah, Pong, terus waktu sekolah itu yang paling lu anggap hal yang tak terlupa gitu, entah itu temanya apa, masih ada nggak yang lu inget gitu, sampai saat ini tuh itu menjadi kenangan sepanjang hidup lu gitu. Ya, waktu kejadian berhadapan sama hukum. Berhadapan dengan hukum. Ya itu yang nggak terlupakan, karena kedua orang tua nih waktu itu bekerja nih, tapi mereka harus berangkat waktu tuh setiap pagi pulang kerja berangkat waktu Untuk ngatakan saya di satu institusi. dia ngomongnya ke anu gitu, yang posisinya cerna sendiri aja gitu, atau udah di mana tidak menyebutkan nama dan sebagainya gitu ya. Ya, narsum silakan bebas berkreasi. Ngobrol apa aja. Satu institusi yang emang kapasitas mereka untuk itu. Akhirnya orang tua tuh harus konsen mendatangi ente ke institusi tersebut gitu ya. Lebih ekstra ngasih waktu yang harusnya waktu ini bisa digunakan untuk yang lain, untuk yang lebih bisa menguntungkan lah. Tapi kan sekarang bisa ngomong gitu. Kalau dulu hal-hal kejadian yang kadangkala hal-hal spontan ya. Lu remaja tuh nggak ada dua kali. Remaja gua masing-masing punya cerita. Nah, cerita itu yang akhirnya sekarang ente bisa bilang harusnya bisa yang lain, memang iya. Gitu. Sekarang. Sekarang. Itu yang paling banget berasa Bang ya.
Tapi masih ada kesempatan selama kita masih hidup bikin happy hour tuh kan. Insya Allah. Insya Allah. Semoga. Iya semoga. Keramat soalnya orang tua tuh keramat. Terus gimana? Mendem apa gimana ente di institusi tersebut? Nggak pulang, suruh nginep? Iya kan karena waktu itu si korban ini kan kebetulan orang tuanya ini angkatan Bang. Oh, alat negara juga. Negara, dan ini lagi ditugaskan dua provinsi, Pulau Jawa. Jadi kita nunggu selesai dinasnya. Bokapnya. Bokapnya. Jadi aneh lama itu karena nunggu ini. Soalnya ini si korban juga nggak meninggal ya. Enggak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena orang tuanya Iya. udah kompeten di Iya. Jadi kenceng ya. kencang. Kencang kita harus ikutin tuh aturan main yang di Iya. Imbangin dah akhirnya. Bangin ya, itu bagian dari orang tua tiap hari juga Bang. Datengin hobi Iya. Kekeluargaan. ya pihak yang satunya. Setiap hari itu makanya Segitunya orang tua untuk anak. padahal itu benar-benar rugi. Nggak ada Kelakuan lu. yang benar-benar nggak ada untungnya itu. Tapi Ya, ya. artinya kalau si korban itu eh, meninggal mungkin Waduh. lebih Iya. kena zamannya itu Bang. Betul. Ini kan artinya nggak sebanding lah proses. Tapi cukup bikin repot juga lah akhirnya ya. Wah banget itu ya. Karena berarti ente siteng dong. Enteng katanya siteng. Ketahuan. Karena dulu kan belum seperti sekarang. Yang media masa segala. Anak-anak sekarang kesini-sini yang sempat kita lihat faktanya, nyata-nyatanya yang ada video-video tawuran yang divideoin kan nggak kayak dulu. Iya. Cuman dulu mungkin kenal si Anu Iya, Bang. gitu. Itu prosesnya maksudnya kucing-kucingan juga Bang. Semenjak kejadian di TKP berapa kali ya Bang nih Sempet cabut. ada teman bilang aman masuk. Berapa lama itu? Jadi pas masuk itu datengin posisi dulu kan zamannya kita udah kelas 2 nih. Ini udah agak gila nih. Iya. Kuat-kuat ke kantin di jam-jam belajar. Nah, lagi di kantin temen ada yang bilang datengin naik genteng saya Bang. Naik genteng. Naik genteng udah nyelamatin dia itu datang lagi sekolah. Kucing-kucingan. Kucing-kucingan. Ada yang bilang lagi aman masuk Kena. Lanjut lagi, kita ngobrol sama Bang Ompong. Udah banyak yang kita ceritain sama Bang Ompong nih dari masa sekolah dan cerita lalunya. Bang Ompong posisinya, terus cerita kini Bang Ompong posisinya apa namanya, aktivitasnya, silaturahimnya masih jalan terus. Terus. Ya untuk teman-teman aja nih, ini kan futsal juga masih berjalan nih. Rencananya ada agenda teman-teman yang hobi futsal khususnya. Ayo kita mulai lagi di pandemi ini. Artinya di masa pandemi lebih ngejaga ketahanan tubuh dengan futsal. Insya Allah nih kita bisa sama-sama bikin nih turnamen futsal selintas angkatan, selintas alumni penerbangan. Kita satuin lewat futsal. Ya untuk sementara ini lewat futsal mungkin.
Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan futsal ini banyak ide nih, banyak ide yang lebih membangun lagi buat banyak teman-teman generasi kita. Alhamdulillah banget. Nah, untuk quote-quote Bang, terakhir kata-kata yang dapat menginspirasi kita semua. Apa nih quote-nya ente nih? Silakan. Kalau aneh nih lebih ke kita jangan total di satu momen, tapi totalitas kebersamaan itu di tiap hal ini. Karena kita nggak tahu hidup itu silih berganti. Jadi kalau total di satu momen, selanjutnya kita nggak peka sama keadaan teman-teman kita, sama keadaan lingkungan di sekitar kita. Jadi total kalau bisa, insya Allah nih teman-teman, dan insya Allah saya juga total di setiap harinya. Soal kita sama-sama yuk maju, sama-sama kita tingkatin nih. Kita punya keluarga, kita punya kualitas yang memang benar-benar bisa digunain ya buat kedepannya. Itu aja sih. Itu aja ya. Oke, demikian bincang-bincang santai kita dengan Bang Ompong 98, alumni penerbangan Halim 603. Semoga bincang-bincang kita di sini dapat menjadi motivasi atau inspirasi buat teman-teman semua. Ya, sama dengan kami selalu berusaha nih teman-teman penerbangan nih untuk memperbaiki diri gitu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Terima kasih banyak atas komentar-komentar yang membangunnya. Semoga kita masih tetap ngejagain yang namanya kita masih sama, lagu-laguan kita, lagu kita sama ya. Betul. Lagu kita sama ya. Lagu kita sama, kita orang Indonesia, kita satu nusa, satu bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Pasti posisinya nggak mesti semua sama, kita berbeda tapi satu jua. Walaupun Mas Boyong tetap cinta Indonesia, Pak. Nah, yang penting itu cinta Indonesia. Kalau ente cinta Indonesia, ente cinta saudara-saudara ente, saudara ente setanah air ente pasti cinta. Kalau ente cinta Indonesia, makanya mari kita cinta Indonesia. Bagus lagi kalau bisa nyiptain produk-produk Indonesia. Nah, ciptain dah produk-produk Indonesia yang kita juga bisa ikut kontribusi di dalamnya. Ya kan? Kita bisa bikin sesuatu. Betul. Gitu, produk kita sendiri kita kembangin, besarkan dari kita untuk kita. Karena ini bangsa, ini bukan bangsa kecil. Bangsa gede nih. Berapa waktu WIB, WIT di sini jam berapa, di Makassar jam berapa? Luas banget Indonesia gitu. Jadi semoga kita tetap satu padu, tidak terpecah-pecah. Apalagi dengan hal-hal yang mestinya nggak usah gitu, ya kan? Semoga kita bisa lebih ini lagi aja, berbuat baik aja lah. Punya ada manfaatnya buat lingkungan. Iya. Harapannya channel ini pun demikian, kita dapat beramal soleh di situ. Karena ini kan ditonton, videonya juga akhirnya kapanpun dibuka masih ada. Harapan kita Kapal True Story dapat beramal soleh di situ. Gitu. Jadi amalan yang baik untuk kami semua. Terima kasih banyak supportnya. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya dengan alumni penerbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu udara.